Saksi Yudhistira Dwi Wardana, Asnar ST PhD akan menjelaskan proses bisnis aplikasi Sirekap. Jadi nanti kalau ada yang tadi tidak jelas bisa ditanyakan lagi kepada saksi ini. Silakan. Anda diberi waktu ya, kalau waktu normalnya itu 15 menit, lebih kurang masuk tanya jawab, tapi ini bisa ditoleransi lah karena isunya menarik. Ya, dan ini sebetulnya karena mewakili untuk 2 permohonan. Jadi waktunya bisa ya diasumsikan 2 kali lipat. Silakan. Saudara saksi, pekerjaan Anda apa sekarang? Saya adalah staf dosen di Institut Teknologi Bandung dan Kaprodi Sarjana Teknik Informatika, ITB. Oke, silakan. Baik, selamat siang, terima kasih para majelis hakim yang mulia. Mohon maaf nih ya kalau agak deg-degan, mohon maaf sekali karena berbeda dengan Pak Masudi yang sudah punya pengalaman. Baik, hari ini kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan bisnis proses dari aspek teknis gitu ya, karena saya menjadi security analyst di tim pengembang Sirekap 2024 yang ditunjuk oleh Institut Teknologi Bandung. Next. Next. Ini PowerPoint-nya error juga. Pakainya Pak, PDF ternyata Pak. PDF. Iya, betul. Baik. Mungkin bisa di-view di browser saja, Mas. Baik, ada hal yang menarik terkait dengan Sirekap 2024. Jadi bahwa dia melingkupi 5 jenis pemilihan, ya. Di situ terdapat dari 823 gitu ya. 226 TPS, kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada sekitar 60 juta gambar yang kita harus naikkan dalam waktu yang sangat singkat dengan karena jumlah TPS-nya banyak, jumlah pemilihannya banyak, ada 75 lembar per TPS itu. Jadi kita bisa bayangkan seberapa berat beban yang harus dikelola oleh sistem Sirekap. Oke. Nah, ada fakta yang menarik. Jadi pada akhir hari pertama pemilihan itu ada 29,07% TPS yang sudah mengirimkan data ke Sirekap. Dan pada tanggal 16, oke, itu ada 50, pelan-pelan Mas, next slide yang kedua. Kayaknya, boleh sama saya? Oke. Ada 50, jadi di hari ketiga gitu ya, hari ke-16, jadi ada 3, 14, 15, 16, hari ketiga jam 8 pagi itu 50% sudah naik data C hasil dari situ. Dan ini kita bisa bayangkan perbandingannya dengan bagaimana data itu terkumpul ketika di sistem-sistem sebelumnya. Perlu juga harus dipahami, tadi ada diskusi bahwa ini melingkupi seluruh Indonesia. Kami memahami hal itu karena ada background pendidikan, background ekonomi sosial yang banyak, dan dia harus mencakup seluruh aspek geografis gitu ya, tidak melulu harus punya akses internet. Jadi di Sirekap itu ada modality offline, kita menyebutnya, ada modality semi offline, jadi dia foto, lalu dia bergeser untuk mencari internet, lalu atau yang terakhir adalah langsung online seperti yang banyak dipakai kebanyakan dari pengguna Sirekap. Next. Nah, dari aspek ini kita bisa lihat di pojok sebelah kiri, kita bilang bahwa itu adalah yang dilakukan oleh KPPS. KPPS pertama akan melakukan capture dan pengenalan angka yang dibantu oleh OCR. Jadi OCR itu adalah alat yang membantu selain KPPS itu mengentry 75 halaman, kita bantu dengan OCR dan OMR, lalu dikonfirmasi ke KPPS dan mereka akan melakukan ya penandaan kesesuaian atau perbaikan jika memang diperlukan. Jika sudah,
Mereka akan mensubmit itu ke dalam komputer atau ke dalam back-end-nya Sirekap, lalu ada konfirmasi, benar nggak ini? Ya, setelah ini benar, maka dia akan terkirim untuk diproses lebih lanjut, dan nanti mungkin ada laporan-laporan dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh operator di kabupaten kota untuk perbaikan lebih lanjut. Jadi fasenya ada yang terjadi di sisi KPPS, ada yang terjadi di sisi KPU, dan terutama kalau kita bicara terkait dengan Tungsura, banyak sekali operator yang akan beroperasi adalah operator yang ada di kabupaten kota. Di sini kita bilang bahwa Sirekap merupakan alat bantu publikasi gitu ya, dan hasil final untuk nanti hasil finalnya adalah rekapitulasi dan hasil final dari hasil dari scan C hasilnya. Next. Nah, kita bisa lihat di situ. Jadi Sirekap tersendiri itu kita letakkan di 3 lokasi yang berbeda untuk menghindari kalau ada pemenuhan atau bottleneck dari jaringan internet di Indonesia. Jadi ada 3 lokasi gitu ya, ada zone A, zone B, zone C. Lalu ada beberapa data yang kita distribusikan ke CDN gitu ya, yang across the world supaya bebannya tidak terkonsentrasi ke satu server doang atau satu data center saja. Jadi kalau kita bicara di sebelumnya gitu ya, selalu bottleneck yang terjadi itu adalah di bandwidth di Imam Bonjol. Karena itu kan ya kalau servernya nganggur, bandwidthnya habis, ya tekor semuanya. Itu sebabnya kita menggunakan teknologi cloud supaya apa? Bebannya terbagi rata, dan layanan-layanan yang dipakai di situ dipakai untuk layanan Sirekap Web, Sirekap Mobile, Single Sign On, Key Management untuk nanti penandatangan digital, dan melakukan PDF verifications. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya dari masing-masing komponen itu bagaimana. Next. Nah, ada beberapa hal yang kita mau dudukkan dari banyak pendapat yang muncul di masyarakat. Next, tentang terkait dengan bagaimana autentikasi open source itu harus dipilih. Jadi ada banyak pendapat bahwa kalau dia menggunakan open source, maka itu tidak aman, maka itu murah. Oke, murah dengan murahan itu 2 hal yang berbeda. Kami punya pendapat yang berbeda. Banyak sekali, contoh yang kita pakai adalah Keycloak. Oke, Keycloak itu adalah sebuah open source project yang dibesut oleh anak perusahaan IBM. Jadi yang kita pilih itu bukan open source project yang receh. Kita bisa lihat, di situ ada mungkin yang mulia, bisa lihat ada linknya gitu ya, ada referensinya. Jadi mana saja sih perusahaan-perusahaan yang menggunakan Keycloak. Jadi bukan hanya KPU yang menggunakan Keycloak, dan malah banyak sekali sistem-sistem di Indonesia yang besar yang sudah menggunakan open source ini. Oke, next. Dan kemarin juga pernah disampaikan bahwa sudah banyak terjadi CVE atau Common Vulnerability Enumerations, rentannya yang ditemukan untuk CVE untuk produk ini. Betul, ada 86 sampai tadi malam kami cek, tetapi yang perlu harus difahami adalah CVE hanya akan dirilis kalau dia sudah di-close. Artinya apa? Ketika sebuah komunitas itu aktif membenahi perangkat lunaknya, maka CVE yang akan di-close jadi banyak. Jadi bukan CVE itu adalah ini loh bolong yang ada, bukan. Ini bolong yang sudah ditemukan dan sudah ditutup. Jadi perlu kita menggunakan bahwa CVE itu adalah sebuah parameter untuk menyatakan bahwa barang ini laku enggak sih, komunitasnya sama-sama berkontribusi, gotong royong untuk menggunakan perangkat ini dan memperbaiki perangkat ini atau tidak. Jadi perlu diperkarakan bahwa CVE itu bukan hal yang memalukan, tapi itu adalah sebuah indikasi bahwa seberapa aktif sebuah open source project itu digunakan. Next. Terkait dengan beberapa statement yang menyatakan terjadi bypass di beberapa waktu setelah menjelang pemilihan umum, perlu disadari bahwa Indonesia adalah negara yang luas. Pada saat kami pada saat kami diundang untuk mengawaki beberapa BIMTEK, itu pesertanya mungkin sekitar 3.000-2.000. Tapi pada saat kita pindah menggunakan uji coba nasional, itu kalau nggak salah di akhir Januari, ada banyak lesson learn yang kita lihat karena usernya sudah langsung naik, Pak. Bukan lagi order 1.000, langsung ordernya puluhan ribu. Belum nyampe nyentuh angka 800.000, masih belum. Pemanasan ini di akhir Januari. Nah, di situ kita mengetahui bahwa ternyata walaupun menggunakan Android, banyak device dari masyarakat yang kita
sangkakan mereka tuh menggunakan chip, enkripsi yang aman, yang kompatibel, ternyata tidak. Dengan spirit bahwa kami sebagai lembaga pendidikan umum gitu ya, bukan swasta gitu, kami harus inklusif. Maka kita akan pikir, kalau gitu kita harus sediakan security yang top notch, lalu memang ada emergency break-nya, yang memang sedikit tidak seaman yang pertama gitu ya, tetapi saya bilang bahwa tetap menggunakan standar-standar best practice yang ada. Lalu juga kita lihat bahwa di lapangan ternyata teman-teman yang berada di daerah 3T, mereka itu butuh melakukan instalasi itu manual, independen. Jadi nggak bisa harus online saja. Tadi ada harus berbagi APK yang tadi Prof. Marsudi sudah sampaikan. Nggak bisa mereka nggak pernah ketemu internet. Dan itu sebenarnya secara best practice security mungkin itu jadi catatan. Tapi ya kita fasilitasi hal itu supaya banyak KPPS bisa menggunakan, tapi kita mengamankan itu bagaimana. Seperti itu. Jadi hal seperti itu ada alasannya gitu ya, dan ini akan saya coba jelaskan. Next. Dugaan bypass security itu sebenarnya adalah ada namanya bypass signing. Bypass signing itu adalah ketika kita melihat bahwa sebuah dokumen ini itu adalah benar tulisan saya, maka kalau di dokumen fisik dia akan ditandatangani. Ketika tanda tangan basah ini atau tanda tangan digital ini adalah punya saya, maka ini asli. Ini yang kita sebut sebagai signing. Tapi ketika Android handphone tersebut tidak menggunakan chip enkripsi yang kompatibel, maka kita berubah metodenya menggunakan hashing. Artinya apa? Dokumen ini kita bungkus, kita seal. Sehingga apa? Kalau nanti ada yang ngubah, kita tahu nih. Karena apa? Seal-nya, itu akan robek. Jadi mekanismenya tetap menjamin integritas, tapi tidak lagi dengan tanda tangan digital, tapi dengan menggunakan algoritma hashing. Dan dua-duanya itu ada algoritmanya SHA-1 dan SHA-2, itu adalah standar yang kita pakai untuk HTTPS yang sampai saat ini kita pakai. Jadi bukan standar ciptaan kami, itu adalah best practice yang lazim kita gunakan. Dan bypass signing itu kita lihat di situ, kalau teman-teman download, statusnya adalah false. Karena apa? Kita bilang bahwa by default itu harus false, tapi kalau nanti ternyata ada orang yang nggak bisa menggunakan pakai signing, dia harus nanti ada mekanisme mencoba sekian kali, saya tidak bisa menyebutkan berapa kalinya di majelis ini, mereka otomatis akan diubah jadi true supaya dia bisa melakukan hashing. Jadi setelah dia mencoba sekian kali, dia nggak bisa signing, dia pindah ke hashing. Begitu. Next. Berikutnya terkait dengan entry TPS. Saya akan menyampaikan beberapa capture layar. Silakan Pak, next. Bagaimana proses entry TPS itu terjadi. Jadi kita bisa lihat di situ bahwa di layar itu ada tulis merah di bawah seperti itu. Nah itu adalah warning, adalah pesan yang menyatakan ini penjumlahannya agak aneh. Tapi kita tahu bahwa secara yang kami pahami filosofi dari teman-teman KPU menyatakan bahwa bukan menyatakan ya, kami memahami filosofinya adalah Sirekap ini mengcapture kebenaran yang mutlak ada di TPS. Apa yang ada di TPS, apa yang ada di KPPS itu yang dicek rekam. Karena disebut sebagai mutlak, maka kita tidak bisa dengan serta-merta bilang 2 tambah 2 itu salah. Kita bilang 2 tambah 2 ini kayaknya agak aneh deh ini. Kita kasih warna merah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Keputusan mereka lah yang menyatakan sebenarnya total pemilih laki-laki ditambah perempuan itu berapa sih? Itu statementnya benar-benar statement seorang KPPS. Makanya kita memberikannya adalah advisory atau hanya saran saja. Ini kayaknya salah. Silahkan kamu perbaiki. Nah itu di sebelah layar yang kanan itu dikasih tahu. Ini angkanya segini, benar nggak kamu mau memperbaiki? Kalau di sebelah kanan sendiri sudah benar semua, maka hijau semua. Lalu pertanyaannya, kalau merah masih bisa disubmit nggak? Nah, setelah kita kasih tahu pesan salah, kita berikan kesempatan untuk memperbaiki, maka kita akan kasih konfirmasi. Yakin nih, tetap mau disubmit seperti ini. Dan inilah yang sering kali banyak orang menyatakan bahwa kenapa kok angka besar tetap boleh masuk? Ya karena secara desain prinsipal yang kita pahami adalah, ya apa yang dikatakan oleh KPPS, maka itulah yang kita terima sebagai data. Oke, nah itu.
Next. Terkait dengan metadata. Benar, oke, kalau dikatakan metadatanya kosong. Oke. Benar kalau dikatakan metadatanya kosong. Kenapa saya taruh kosong dalam tanda ini? Jadi di standar metadata itu memang diletakkan di dalam sebuah format namanya EXIF. Mohon maaf technical yang mulia. Nah, tetapi kita harus pahami bahwa kami tidak menggunakan Android camera. Kami membuat kamera khusus untuk membantu KPPS dalam memfoto. Karena mereka harus ngasih kotak yang ada di sebelah kanan itu untuk ngasih tahu bahwa, oh area data itu di sebelah sini. Kalau kita menggunakan foto standar, hal itu tidak bisa dilakukan. Kita membuat kamera khusus dan kamera ini tidak memberikan informasi yang melanggar privasi yang tidak kita butuhkan. Karena kita nggak butuh dia pakai handphone apa, kita nggak butuh. Kita tidak butuh dia aperture-nya lebar berapa, ISO berapa, saya nggak butuh. Karena kita bukan akan melakukan itu. Yang kita butuh adalah apa? Signature-nya berapa. Next mas, dan itu kami letakkan, untuk pertama kali kami sampaikan, itu akan diletakkan di bagian akhir dari dokumen. Bukan sesuatu yang rahasia, tapi memang kita simpan kalau ada yang nanya. Gitu ya. Signatures ya diletakkan pada posisi terakhir file dan bukan pada EXIF. Jadi di sebelah kanan itu, oke, sebelah kanan mas, oke, kanan. Ya. Oke. Di kanan itu akan terlihat tanda tangan atau sertifikat ya yang kita sebutkan benar nggak sih yang namanya gambar itu dikirim dari handphone itu. Itu ada tulisannya KPU sekian Indonesia, siapa namanya dan kawan-kawan. Jangan dicari di EXIF. Kenapa kok tidak ditaruh di EXIF? Ya karena itu tadi standar, itu yang pertama. Yang kedua, EXIF itu kalau dikirimkan lewat foto, dikirimkan lewat WA, dikirimkan lewat Google Drive, kalau memang terpaksa atau email, itu akan di-scrap EXIF-nya. Dan seringkali kami itu menganggap ada banyak miskonsepsi yang saya pahami bahwa seolah-olah metadata itu tidak bisa diubah. Metadata bisa diubah, seperti halnya data yang lain. Saya bisa bikin foto, terus saya tulis Nikon FM2. Yang orang fotografi pasti ketawa, nggak mungkin ada foto digital yang metadatanya Nikon FM2 karena itu 50 mm. Oke, next. Jadi ada di situ dan ada address-nya, dia harus di reference kemana dan kawan-kawan. Selanjutnya, ini ada juga contoh metadata gitu ya. Kalau ternyata dia modelnya hashing. Tadi kan saya sampaikan ada modelnya signing, ada modelnya hashing. Turun sedikit mas. Nah itu lebih kecil datanya. Dan tidak karena hanya membuktikan itu kalau data di atasnya diganti pasti itu rusak, pasti tidak cocok lagi, hashnya yang ada di bawah itu tidak cocok lagi. Tapi kita tidak bisa tahu ini handphone apa yang moto, kita nggak bisa tahu. Berbeda dengan kekuatan yang pertama, tapi kita masih bisa membuktikan bahwa benar nggak sih foto ini di-generate dari si rekap. Semua signature, semua hash itu kami simpan di basis data si rekap yang ada di KPU dan di cloud. Next. Selanjutnya terkait banyak perhatian bahwa bagaimana kita melindungi perubahan data. Oke. Pertama selain menggunakan access control, maka last of defense itu kita menggunakan audit trails. Ada dua tipe audit trails yang kita taruh di dalam basis data itu sendiri atau kita lempar keluar sistem yang namanya log store kita menyebutnya. Contoh aktivitas yang kritikal adalah terkait dengan pengelolaan user atau pengubahan data. Sebagai contoh berikut, next mas. Ini adalah contoh, saya redact yang mulia, mohon maaf, itu adalah informasi pribadi, dan mungkin kalau memang dibutuhkan untuk sebuah konfirmasi yang lebih detail, itu bisa dianukan. Jadi kita bisa lihat di situ, ini adalah contoh unggah C hasil, gitu ya, dan kita bisa lihat itu tanggal 14, jam 17.55, sampai tanggal 16. Jadi kalau ada yang bilang bahwa si rekap itu mati itu adalah toko depannya Pak, terima datanya itu masih tetap kita biarkan. Oke, jadi kita harus lihat bahwa si rekap itu ada orang store data, ada orang lihat data. Kita bisa saja mematikan untuk store data, untuk melihat data, karena apa? Karena lagi kejar-kejaran membersihkan data yang katanya kotor. Ya, bukan katanya, memang kotor yang harus dibersihkan sama teman-teman KPU. Next. Ini unggah C hasil ini letaknya di luar
di luar klaster Sirekap gitu ya, sehingga kalau nanti naudzubillah Sirekap itu kehack, maka Logstore itu berbeda klasternya dengan itu. Ini contohnya, kalau tadi terkait dengan orang ngirim, ini terkait dengan log kalau user itu melakukan perubahan. Ada catatannya, siapa melakukan apa, jadi berapa angkanya. Next. Dan perubahan ini juga kita catat di dalam basis data. Oke, ini ada contohnya, perubahannya dari berapa saja, jam berapa saja. Jadi satu data itu bisa diubah berkali-kali karena mungkin saja orang itu hanya ngelihat, oh ya cocok, save. Jadi karena petugas itu saking khawatirnya datanya salah, mereka tuh melihat hal yang sama berkali-kali. Yang mulia. Next. Ada beberapa statement yang menyatakan bahwa data dari Sirekap tidak berubah gitu ya sejak 18 sampai 21. Sebagai fakta yang perlu saya sampaikan di majelis ini adalah data yang pertama kali kita terima adalah dari Sorong jam 11 waktu WIB gitu ya, TPS 1 Marikmai Malobdong Sorong, dan kita lihat yang bagian bawah mungkin turun agak naik dikit. Nah, itu adalah jumlah kenaikan gitu ya, mulai dari jam 18.30 gitu ya sampai hari berikutnya. Jumlah naiknya datanya seperti apa kiriman. Nah, kalau kita bicara kenapa kok baru 18.30 di situ, sebagaimana keterangan pers yang kami boleh Pak ya? Boleh ya? Oke. Kita dihantam DDoS sejak pagi dan baru kita bisa revive sampai 18.30 dan terpaksa harus punya banyak perjuangan dan kawan-kawan sampai akhirnya ada ya beberapa tuduhan-tuduhan kita menggunakan itu yang nggak apa-apa, yang penting 18.30 rekan-rekan itu bisa naik, kita bisa lihat naiknya itu signifikan gitu ya, karena kita belajar ya apapun yang terjadi teman-teman dari daerah harus kita hargai sudah ngambil foto dan mereka harus bisa ngasukin data itu secepat mungkin dan kita bisa lihat kebetulan gambarnya kayak segitiga ya peaknya seperti itu, antriannya begitu. Next. Dan nanti kita akan lihat selama waktu itu perubahan perolehan angka 1, 2, 3 itu akan loncat nanti. Ya, karena apa? Agak naik dikit Mas. Balik lagi, sorry. Sebelumnya. Karena apa? Biasanya yang masuk itu ordernya cuma 100, 200 per menit. Lalu begitu kita beres dengan urusan DDoS, langsung naik datanya. Dan itu akan loncat nanti. Kita akan lihat di akhir ini ya. Next. DDoS yang masuk dalam satu hari itu di awal pemilihan itu sekitar 2 atau 3. Pada waktu akhir rekapitulasi kemarin kita tuh dapat DDoS itu selama seminggu kayak minum obat 3 kali sehari. Dan itu bukan hanya dari negara-negara yang kita biasa duga ya, sampai negara-negara Eropa pun, bukan berarti negara Eropanya ya, tapi origin dari trafficnya itu dari Eropa pun biasanya nggak melakukan itu melakukan. Ya tapi alhamdulillah ya Allah masih ngelindungin kita semua ya. Masih lancar ya Pak ya, rekapitulasi ngecek-ngecek gambar-gambar itu ya. Oke, alhamdulillah. Majelis, ini lebih dari 10 menit tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Oh ya, silakan. Tadi sudah disampaikan ini untuk 2 permohonan. Oh ya. Oke. Berikutnya ada data terkesan tidak berubah dengan menggunakan web archive seperti itu, data kotor dan kawan-kawan. Nah, memang perlu harus difahami adalah menggunakan web archive itu hanya melihat halaman depan saja. Kayak Bapak lihat gitu ya, ini kok tokonya sepi ya, tapi Bapak cuma lihat nih dari luar. Kok tokonya sama ya dari hari ke hari? Ya iyalah sama hari ke hari. Coba kamu masuk ke dalam tokonya, masuk ke halaman 2 dari Sirekap, halaman ketiga dari Sirekap, dan Sirekap itu mulai dari nasional sampai TPS, itu 5 level. Jangan lihat dari pintu depan doang. Dan kalau kita bisa lihat di catatan saya, pada waktu kita membuka publikasi itu jam 17, itu ada 46.000 TPS. Ada 46.000 TPS gitu ya, dan itu sekitar 5%. Artinya apa? Ya kalau hanya lihat dari pagar depannya, kalau ada TPS 1 masuk, itu persentage nggak akan berubah Pak. Kan kalau kita bicara ada 46.000 untuk merubah 1%, itu kan butuh sekitar 460 TPS masuk datanya, baru geser 1%. Jadi, dan kita bisa lihat begitu makin banyak data masuk, persentase akan sulit bergerak karena apa? Jumlah suaranya itu makin besar untuk menggeser persentase itu seperti itu. Ya. Lalu kita bisa jadi kita bisa lihat perubahan itu jam 11 sudah ada, tapi memang begini, walaupun data itu sudah masuk jam 11, kita tidak menayangkan hasil Pak.
Kita hanya menyayangkan hasil sampai jam 17. Itu bukan karena DDoS, karena strateginya adalah kita meletakkan beberapa tempat di tempat yang berbeda gitu. Jadi, tapi kita bilang begini, dari pengalaman yang situng ya Pak ya, Pak Hasim, pada waktu kita publish 2 TPS, lalu muncul TPS pertama, itu hasil langsung goyang Pak. Muncul TPS keempat, hasil langsung goyang. Nanti kita kena lagi yang namanya, kok hasilnya Sirekap goyang-goyang lagi kayak hasilnya situng. Nah, oleh karena itu kita kumpulkan dulu, kalau sudah cukup besar, oke, kita buka. Dan itu putusannya adalah jam 17. Memang kita plan itu jam 18, tapi ternyata jam 17 sudah cukup. Terus terkait dengan DDoS itu terkontrol, jadi kita putuskan ya udah kita buka lebih awal, yaitu jam 17. Alhamdulillah. Next. Pilihan katanya harus kami, jangan kita. Nanti hakim terlibat juga di situ. Oh, mohon maaf ya Pak. Nah, jadi ketika kami, mohon maaf Pak, di bahasa Inggris bisa soalnya berdua-duanya Pak, majelis yang mulia. Ketika kami melakukan plotting dari jumlah, perolehan masing-masing paslon per ini bukan per menit ya, per time stamp ya, kita bilang per time tick gitu ya. Kami bisa menunjukkan bahwa ada lonjakan itu mulai di sekitar jam 18 something, 18.30, 18.45. Nah itu ketika Pak DDoS tadi sudah tertangani, alhamdulillah kita bisa dapat pinjaman IP untuk karena IP kita sudah kompromis. Jadi kita mau pasang firewall, mau pasang apapun, itu tetap digedor server kami, gitu ya. Nah, tapi begitu sudah ditangani, kita bisa lihat lonjakannya sebenarnya kurang lebih trennya serupa gitu ya, tapi punya gradien yang berbeda. Jadi ada pertumbuhan terus sampai kita ambil plot, karena kemarin disampaikan di saksi ahli yang lain itu adalah sampai 2145, jadi kita plot sampai 2145. Gitu. Kita lihat sampai 2145 itu sebenarnya pertumbuhan perolehan suara dari masing-masing paslon itu seperti apa. Jadi adalah pertumbuhan itu seperti itu. Oke, next. Dan kalau kita bicara terkait dengan pertumbuhannya, kita bisa lihat punya tren yang kurang lebih sama gitu ya. Dan memang ada pergerakan, saya nggak mau mengomentari angkanya seperti apa, tapi kita bicara ada pergerakan gitu, bisa membesar bisa mengecil, namanya juga prosentase gitu ya, karena tergantung dari pembaginya seperti itu. Dan kita bisa lihat gitu ya, tadi jam 17.01 yang kita buka itu ada sekitar tadi 46 gitu ya, dari 46.000 ada 3 juta suara yang sudah masuk seperti itu. Dan persentase ya tumbuh secara kecil karena jumlah suaranya udah relatif besar. Next. Terkait dengan beberapa kemarin disampaikan ada penggelembungan, dugaan-dugaan penggelembungan. Ini contohnya kasus di TPS 7 Rungkut gitu ya. Kita bisa lihat gambar. Jadi kemarin itu disampaikan di salah seorang saksi, oke. Ya. Teman di masjid saya sebenarnya beliau, Mas Anas. Oke. Jadi 159 itu ketika kita lihat gambarnya, jadi yang mulai bisa lihat sendiri, itu ada linknya, C hasilnya seperti apa. Memang benar, C hasilnya adalah 159. Jadi ketika dikoreksi di rekapitulasi, ya memang seharusnya seperti itu. Kan? Karena C hasilnya memang bilang 159, tapi pada waktu datanya dimasukkan masih 59, tapi pada waktu di D-nya, itu ada lampiran di hasilnya, itu sudah dikoreksi jadi balik lagi 159. Jadi bukan penggelembungan karena berbeda antara C dan E, tapi C-nya belum sempat dikoreksi. Itu yang terjadi menurut bahwa pemahaman kami gitu ya terhadap situasi ini. Next. Ini adalah contoh, bukan contoh, ini ada di hasil dari yang bersangkutan, itu ada TPS 7 di sebelah kanan sendiri, gitu angkanya jadi 159. Ya memang karena memang form C hasilnya, image C hasilnya adalah 159.